dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menyedihkan jika kita dapati ada orang yang dia tidak peduli dengan waktunya. Dia buang waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagian orang saking luang waktunya sampai ada istilah membunuh waktu, bingung mau ngapain, ya. Bete di rumah mau ngapain? Mau ngabisin waktu. Dia kelebihan waktu luang. Ngapain? Ya udah dia mau maksiat, dia mau jalan-jalan, dia mau ngabisin waktu. Sementara banyak orang-orang soleh kekurangan waktu. Mau nulis buku, waktu enggak ada. Mau dakwah, waktu enggak ada. Ya. Mau ini, waktu enggak ada. Ya. Sebagian orang malah berlebihan waktu sehingga dia mau entah mau buang kemana. Jadi sangat menyedihkan kalau ada orang kemudian buang waktunya pada hal yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menyedihkan lagi kalau dia ngambil waktu orang, dia ngajak orang untuk buang waktu sama-sama dengan dia. Sudah waktunya dia buang tidak bermanfaat, dia ngajak orang untuk membuang waktu mereka pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita di zaman sekarang ini ada perkara yang sangat yaitu menimpa semua orang adalah saya katakan masalah internet dan media sosial dengan berbagai macam bentuknya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan Twitternya, apalagi Telegramnya, apalagi WhatsAppnya. Siapa yang tidak punya WhatsApp? Coba angkat tangan. Saya kasih hadiah kalau nggak punya WhatsApp. Siapa yang nggak punya WhatsApp? Siapa yang nggak punya HP? Mustahil nggak punya HP. Ada orang HP-nya jadul, ternyata HP smartphone-nya dia sembunyikan. Yang dia tunjukkan HP jadulnya. Si fulan Masya Allah nggak punya HP-nya, saya lihat HP jadul. Enggak, Ustadz, itu ada HP smartphone-nya dia sembunyikan. Oh begitu. Jadi maksud saya kagum ada orang zaman sekarang punya HP nggak ada HP smartphone, semuanya HP jadul. Tapi ya mungkin ada saja, tapi saya rasa kebanyakan orang punya HP ada internetnya, ya. Ada internetnya. Dan sebenarnya internetnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari internet, ya. Dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, dengan adanya WhatsApp, dengan adanya Twitter, Instagram, kita bisa melakukan banyak kebaikan. Di antaranya mudah kita mengatur waktu, ya. Ya. Bisa mengatur waktu dengan adanya Google, kita bisa kira-kira ke sana berapa jam meskipun kadang-kadang ngawur, ya. Ya. Kita bisa mencari berita-berita yang bermanfaat, bisa mengatur waktu kita. Dengan mudah kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara, kerabat-kerabat dari jauh, kita bisa video call, kita bisa telepon. Sekarang mudah semuanya, alhamdulillah. Ya. Dengan internet kita bisa berdakwah, dengan internet kita bisa live, menyampaikan pengajian-pengajian, kita bisa beri manfaat kepada orang lain. Dengan internet kita bisa jualan online, ya. Dengan internet kita bisa berhubungan dengan kawan-kawan lama kita, ya. Sebenarnya banyak manfaatnya bagi yang menggunakannya untuk manfaat, ya. Tetapi di sisi lain, ya, internet adalah bencana, bahkan bencana yang sangat besar. Bencana bagi umat Islam secara umum, bencana yang luar biasa. Hampir semua orang punya HP, hampir semua orang punya internet, ya. Bagaimana tidak dikatakan bencana HP ini, ya? HP ini bencana. Banyak kaum muslimin, mungkin termasuk kita-kita ini, ya. Kalau bangun tidur yang pertama dia lihat adalah HP-nya. Belum baca doa bangun tidur. Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doanya belum dibaca, langsung lihat HP. Ya, lihat berapa WhatsApp pertama dilihat, pesan pertama dilihat, ada email yang masuk duluan atau tidak. Ya, pertama dilihat HP-nya. Sebelum baca bangun doa bangun tidur. Dan sebelum dia tidur lagi dia baca HP juga, murojaah HP. Dia tidak baca ayat kursi, dia tidak baca doa mau tidur, dia tidak baca Qulhuwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Padahal doa mau tidur itu banyak zikir-zikir sebelum tidur. Di antara zikir yang paling banyak, kalau kita mau lihat-lihat dalam doa-doa, buku-buku doa, yang paling banyak doa zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Kenapa? Karena Anda kalau sudah tidur, Anda pasrahkan diri Anda kepada Allah. Anda pasrahkan ruh Anda kepada Allah. Entah bisa bangun atau tidak, enggak tahu. Makanya zikirnya banyak sekali. Zikirnya banyak sekali, ya. Namun gara-gara murojaah WhatsApp, ya, tidak sempat zikir sama sekali. Lihat, ya, dibaca HP di siang hari,
Ya, luar biasa. Dalam kegelapan dibaca. Ya, sambil nyetir. Luar biasa ya. Kuatnya murojaah HP. Akhirnya apa? Sebelum tidur lihat HP. Apa ini bukan musibah? Ini musibah. Ini musibah. Ya. Di antara musibah ya yang ditimbulkan oleh HP gara-gara media sosial, smartphone dan yang lainnya, kita dapati dua orang suami istri satu kamar, bahkan di atas satu ranjang, badannya berdekatan, ya. Tapi masing-masing sibuk dengan apa? HP-nya. Tidak ada tawa canda di antara mereka, tidak ada senyuman di antara mereka. Masing-masing tersenyum tapi sama HP-nya. Dia tertawa dengan HP-nya. Dia asik scrolling. Suaminya scrolling, istrinya juga apa? Scrolling. Coba waktu scrollingnya digunakan untuk scrolling kepala istrinya, masya Allah kan. Jangan gini, ya gini. Ya sekarang. Nanti ketawa sendiri. Entah berapa maksiat yang dia lihat waktu dia scrolling. Entah berapa banyak maksiat yang lihat waktu dia scrolling. Apa ini bukan musibah? Ini musibah. Musibah. Kemudian betapa banyak maksiat yang kita lihat di HP, laki maupun perempuan. Siapa kalau masuk Instagram tidak melihat hal yang haram? Siapa yang masuk Twitter tidak melihat yang haram? Facebook iklan sana sini. Pasti kita melihat hal yang haram. Pasti. Dahulu kita melihat aurat wanita, kita merasa itu berat bagi kita. Orang saleh melihat aurat wanita dia merasa berat. Sekarang jadi terbiasa. Tiap hari dia lihat. Jangankan kita malu melihat wajah wanita, kita menundukkan pandangan. Sedangkan pahanya, betisnya, buah dadanya semuanya bisa kelihatan tatkala di HP. Akhirnya kita terbiasa melihat hal yang haram jadi sesuatu yang biasa. Rasa malu pun hilang dari diri kita. Rasa malu kepada orang lain hilang, rasa malu kita kepada Allah pun hilang. Musibah. Ini menimpa semua orang. Oleh karenanya ini bencana luar biasa HP ya. Saya sering sampaikan kalau dahulu orang ingin selamat dari maksiat, maka hendaknya dia menetap di rumahnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, tatkala seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifan najat?" Ya Rasulullah, bagaimana cara selamat? Kata Nabi SAW, "Ihfaz lisanak." Jagalah lisanmu, wal yasa' baituk. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Jadi jangan keluar rumah, di rumah saja. Ya. Kalau zaman dulu tidak keluar rumah selamat. Zaman sekarang orang dalam rumah dia bisa bermaksiat. Kenapa? Karena HP-nya selalu dia bawa. Ya. Jadi betapa banyak bencana yang dilakukan oleh orang dengan adanya media sosial, dengan adanya HP. Kemudian betapa banyak orang gara-gara HP tidak punya adab. Ngobrol sama orang, ya. Sibuk sendiri. Ngobrol sama suami ngomong tidak diperhatikan. Ya Mas, ya. Ya, ntar Mas. Lagi asik dia. Istrinya aja ngobrol juga gitu. Iya sayang. Apa sih sayang? Apa tadi? Enggak punya adab. Sibuk dengan HP. Dengan ustaz pun demikian. Lagi pengajian main HP. Ustaznya lagi teriak-teriak konsentrasi, dia lagi main HP. Jadi menghilangkan adab. Adab dalam bergaul, adab dalam berbicara. Masuk ada kumpulan silaturahmi, ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, semuanya sibuk main-main HP-nya sendiri. Terus bagaimana mau silaturahmi? Kapan mau ngobrol-ngobrol? Makanya saya pernah dengar ada suatu di Saudi ada yang punya ide. Begitu dia mengadakan acara silaturahmi, di depan pintu ditulis tempat meletakkan HP. Semua HP harus taruh situ. Jadi sebelum masuk ruangan, semua HP taruh di luar. Kalau udah masuk sudah, jadi ceria itu kehidupan itu. Tawa sini ngobrol. Kalau sudah HP dibawa sudah selesai. Masing-masing punya kesibukan dengan HP-nya. Ya. Baik, dengan HP. Betapa banyak orang yatazayyan bima la yu'tah, berhias dengan apa yang tidak dia miliki. Menampakkan seakan-akan dia orang hebat padahal tidak. Menulis status-status yang mengajak kepada kebaikan padahal dia tidak melakukannya.
nulis status-status yang melarang untuk melakukan hal yang haram padahal dia melakukannya. Menggambarkan kepada orang lain bukan hakikat dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia miliki, seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Dia mendustai dirinya sendiri, dia tahu dia dusta dan dia dusta kepada orang lain. Dua pakaian kebohongan dia pakai. Betapa banyak orang demikian.